Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi yang dua ini dikenal dengan sahabat yang paling mulia. Maka dalam akidah kita ahlu sunnah wal jamaah ada tafdilus sahabah, keunggulan daripada sahabat. Ini berbeda dengan Syiah kita. Pasti, secara pasti beda dengan Syiah. Di kita bagaimanapun tafdilus sahabat, keunggulan sahabat yang pertama tetap Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang melawan daripada tafdilun Abu Bakar As-Siddiq. Ada mengatakan Ali pertama. Tidak. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini sahabat yang mulia. Bukti kemuliaannya sahabat ini di dunia menemani baginda Rasulullah sampai Nabi meninggal pun ditemani oleh yang dua ini. Maka ada qasidah namanya Sahibal Katifai. Keduanya diletakkan di bawah daripada bahu, di bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam qasidah itu, ya sahibal katifai, ya sahibal katifai. Apa maksudnya? Hai orang yang berada di bawah ketiaknya Rasulullah. Siapa yang berada di bawah ketiak Rasulullah? Hari ini yang berada di bawah ketiaknya baginda Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Alangkah beruntungnya dirimu, hai orang yang berada di bawah ketiaknya Rasulullah. Di dunia engkau selalu bermajlis dengannya, dan sampai di dalam kubur pun engkau dikuburkan di sampingnya. Maka tak ada alasan Syiah untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Kalau Syiah selalu menyerang Abu Bakar, Syiah selalu menyerang Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka takkan mungkinlah Sayyidah Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar, istri daripada Rasulullah, mengizinkan ayahnya dan Umar ibn al-Khattab dikuburkan di dalam kamarnya. Awalnya cuma Nabi di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal Abu Bakar karena ayah, diletakkan ayah. Meninggal Umar tidak ada kait mengait dengan Sayyidah Aisyah. Tapi kenapa Umar diizinkan oleh Sayyidah Aisyah dikuburkan di samping Rasulullah, di bawah ketiak? Kenapa? Karena datanglah Abdullah ibnu Umar, datang anak Abdullah ibnu Umar datang kepada Sayyidah Aisyah minta izin. Ya ummahatil mu'minin, hai ibu orang mukmin, ya Sayyidah Aisyah, engkau izinkankah ayahku untuk bermakamkan di dalam bilikmu? Engkau izinkankah ayahku untuk dikuburkan di samping suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Sayyidah Aisyah simple sekali. Mal mani'? Apa alasan aku untuk mencegah, untuk menghalangi orang yang semulia Umar ibn al-Khattab untuk dikuburkan di dalam bilikku? Tak ada alasan. Dia sahabat Nabi, dia berjuang Islam bersama Nabi. Nabi pun bahkan memasukkan doanya ke dalamnya. Ya Rabbi, Allahumma aizal umrah, Allahumma aizal Islam bil umr. Ya Allah, aizal, jayakanlah Islam itu dengan Umar. Umar ada, maka tak ada alasan aku untuk menghalanginya. Itulah dikuburkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar di dalam kamar biliknya Sayyidah Aisyah. Pernahkah Abu Bakar dengan Umar selisih faham? Pernah. Tapi berujung kepada perang? Tidak. Abu Bakar pernah selisih faham dengan Sayyidina Umar, tapi Umar sadar, Umar faham bahawa khalifah adalah Abu Bakar. Umar pun sam'an wa ta'ah. Umar pun mendengarkan arahannya Abu Bakar. Umar pun patuh kepada Abu Bakar. Dalam masalah apa Umar selisih faham dengan Abu Bakar? Dalam masalah pengumpulan Quran. Dalam masalah pengumpulan Quran itu debat panjang betul. Sayyidina Umar sudah khawatir karena sahabat Nabi, para penghafal Quran banyak yang meninggal dunia. Al-Quran belum dibukukan, Al-Quran belum sempat ditulis, belum ada yang dibukukan. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Khalifatar Rasulillah, ya Khalifah Rasul, izin, ini para hafal Quran banyak yang meninggal dunia.
Para hafal Quran banyak meninggal dunia. Kalau tak kita kumpulkan Quran, penghafal Quran nanti meninggal, maka kita khawatir Quran ini akan ditelan bumi. Bagaimana kira-kira kalau mulai dari sekarang, mulai kita susun, kita tulis, kita susun. Bagaimana? Kata Abu Bakar, lebih elok aku engkau letakkan gunung ala unuqi. Unuqi di atas pundakku. Lebih ringan bagi aku daripada aku disuruh untuk menyusun atau membukukan Quran. Awal Abu Bakar tak mau. Aku tak mau sesuatu perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Kan Nabi melarang. Waktu Nabi hidup kan Nabi katakan jangan ada yang menulis sesuatu daripada Quran. Maksudnya jangan kalian memandai-mandai nanti dengan Quran. Bahaya bercampur nanti antara hadisku dengan Quran. Jadi akhirnya dicobalah terus dirayu. Nah, ini. Jadi kalau kita walaupun kawan tadi sebagai pemimpin, bolehlah kita mengusul, tapi usulan pun dengan cara beradab. Ya Khalifah Rasulullah, ya Khalifah Rasyidin, begini, cobalah Tuan pikirkan. Kalau tidak bagaimana ya Tuan? Ini dah meninggal, simpulan meninggal. Yang Al-Quran ada di dalam dada mereka. Kalau mereka banyak meninggal, cobalah. Bagaimana apa nanti Quran yang akan dibaca oleh generasi-generasi setelah kita? Abu Bakar pun seorang pemimpin, tidaklah ego. Dibayangkan, direnungkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betul juga usulan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kemudian Abu Bakar bilang, siapa yang akan kita suruh untuk menyusunnya? Siapa yang akan kita minta untuk menyusunnya? Siapa yang akan bisa untuk menyusunnya? Itulah ada nama-nama, beberapa nama. Di antaranya ada Sayyidina Zaid ibn Sabit. Ada nama-nama daripada sahabat Abdullah ibn Abbas. Ada pula nama daripada Abdullah bin Mas'ud. Para qari daripada qarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dimulai disusun. Baru sempurna di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Maka menjadilah Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani. Jadi ketika itu sudah disusun juga, cuman disusun secara rapi begitu. Itu baru adanya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Maka dalam tarawih itu kan kita baca Jami'us Suwaril Quran Amirul Mu'minin Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu an. Hai yang mengumpulkan Quran, yang mengumpulkan surah-surah di Quran. Zaman Abu Bakar belum ada surah. Di zaman Sayyidina Umar begitu juga. Zaman Sayyidina Uthman ada mulai surah. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Zaman Sayyidina Uthman. Maka disebut Jami'us Suwaril Quran, yang mengumpulkan surah-surah dalam Al-Quran. Itulah Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Itu daripada sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar.